muddatan tawilatan, betul-betul telah menentukan atau menuntut apa hikmah ilahiyah ayat tajiba untuk terhijab atau tersembunyi anhu dari Rasulullah. Siapa al-malak alladzi ra'ahu ya'lamu, malaikat yang beliau lihat pertama kali fi ghadi Hira, di Gua Hira, muddatan tawilan, masa yang panjang. Wa yastabidda bil qalaq, dan menguasai diri beliau al-qalaq, perasaan gelisah, min ajli dzalik, karena itu. Summa yatahawalu qalaq ladaihi, kemudian berubah kegelisahan itu disambut pada diri beliau ila khaufin fi nafsihi, pada ketakutan dalam diri beliau. Takut atas apa yang beliau takutkan apa? Min ayyakunallahu, ini terhadap perkara kalau seandainya kalau Allah ikut qatqalahu, telah meninggal beliau ba'dan arada an yusharifahu bil wahyi wal istilah, setelah Allah Ta'ala hendak menguatkan beliau dan menghindar risalah. Lesu'in qad saudara itu, karena keburukan yang muncul dari diri beliau. Ini namanya fatratul wahyi, masa fatratul wahyi, masa terhentinya wahyu. Beliau terima wahyu di Gua Hira, ketakutan kegelisahan terobati setelah mendengar perkataan Waraqah bin Nawfal bahwa yang datang bukan jin, bukan setan, bukan juli, bukan hantu, tapi malaikat Jibril yang dulu datang pada Nabi Musa alaihissalam. Tenang beliau, merasakan ketenangan, merasakan kegembiraan diberi Allah sebagai Rasul. Tahu-tahu terhenti, nggak ada apa kabar, nggak ada berita, blank. Bayangkan kalian, ya, melamar misalnya jadi imam, misalnya jadi imam di Kanada. Setelah itu interview, tesnya lulus, ya tunggu gambar, bentar lagi. Nah, tahu-tahu nomor kontak bisa dihubungi, udah putus aja, kantor tutup. Gimana perasaan kira-kira? Wah, kan kebingungan tuh, gelisah. Itu padahal mau jadi imam, tempat lain pun masih bisa, tapi itu nggak nyaman. Ini apalagi Rasulullah SAW sudah beliau terima berita bahwa beliau akan dipilih sebagai Rasul untuk umat ini, akan dicatat. Betapa luar biasanya. Beliau nggak nyangka, nggak mimpi, nggak kepikiran sama sekali. Tahu-tahu Allah pilih. Sudah begitu, tahu-tahu berhenti. Lah, masa batal? Jangan-jangan nggak jadi. Ditunggu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kayaknya nggak jadi. Wah, kayaknya nggak lolos seleksi. Kayaknya selama beberapa bulan Israel salah. Lesu'in qassadara minhu, karena keburukan yang muncul dari beliau. Introspeksi apa ya salah? Apa yang saya buat? Kenapa begini? Kan bingung, takut, khawatir. Ini jadi Rasul, ya? Jadi apa? Rasul. Kehidupan sehari-hari, tadi itu gambarannya. Mau diangkat jadi imam, tahu-tahu dibatalkan. Ya.
setelah lama menunggu, ternyata bukan kontaknya hilang, ada pemberitahuan bahwa nomor-nomor yang tidak bisa dihubungi berarti gagal seleksi alias tidak akan diberangkatkan. Oh, kan kayak apa tuh kacaunya? Ini Rasulullah SAW khawatir begitu. Khawatirnya ternyata Allah Ta'ala melihat sesuatu yang tidak baik pada diri beliau, sehingga yang asli mau jadi Rasul batal, mau jadi Nabi batal. Ya Allah. Hatta laqad dunia alaihi, sehingga betul menjadi sempit dunia atasnya. Orang akan mengalami masa-masa kayak gini kalau dia dalam perjalanan hidup, apalagi dalam perjuangan. Kalau anak-anak muda paling kalau kayak gini, jadinya putus cinta paling. Lamarannya ditolak, misalnya. Udah depan mata, udah tinggal komil itu aja. Nggak taunya ditolak, misalnya begitu. Atau misalnya tinggal, udah sepakatin semua, udah oke semua. Ini seperti kejadian di suatu tempat. Udah semuanya udah siap, di hari pesta pernikahan, tamu udah datang semua, oleh perempuan sudah duduk, udah tinggal akad. Laki-laki menghilang, akhirnya pisah. Udah menghilang aja, pisah. Ya, saking sempitnya dunia terasa pingsan, saking terasa sempitnya pingsan. Ini Rasulullah SAW khawatir beliau mau jadi Nabi batal, sehingga dia terasa sempit. Warahat tuhadithu nafsahu, dan jadilah hatinya berkata pada beliau sendiri. Kullama wasala dirwati jabalin, setiap kali sampai di puncak gunung, ayuqiyam binafsihi minha, untuk menerjunkan dirinya dari atas gunung. Apa saya bunuh diri aja? Apa saya mendingan gak hidup aja ya? Gimana? Kok gini? Itu orang-orang yang bunuh diri itu kan karena kegelisahan yang memuncak. Udah gak jalan keluar lagi, udah mentok. Dunia saya terasa sempit, kesini salah, kesini mentok, kesini gak jadi, kesini bingung. Itu pada urusan kecil. Entah urusan utang, entah urusan bisnis, entah urusan jodoh, entah urusan rumah tangga. Bisa begitu, bisa. Kejadian teman aku ya di Jakarta naik taksi. Namanya dari naik taksi itu dakwah, bicara agama, ngobrol, tahu-tahu nangis. Selama cinta berapa untuk atau berapa? Kalau enggak, mungkin saya udah di penjara. Emang kenapa? Ayo Bapak lihat, dibuka bagasi mobil itu, taksi itu, ada jerigen. Emang ini apa? Bensin. Makin bingung teman Nabi. Nah, maksudnya gimana? Saya pikir sudah capek rasanya. Istri namanya nuntut waktu, ya Allah. Saya orang kerja gimana? Cukir balik, gak pernah istirahat. Tidur gak pernah di rumah lagi, tidur di mobil dan taksinya di penumpang. Kurang lagi. Saya stres. Akhirnya saya bertekad, kalau ini masih nuntut lagi, saya akan bakar semuanya. Ini udah saya siapin. Tadi
saya baju semuanya saya bakar untuk bapak nasihati. Kalau nggak tahu gimana nasib anak istri saya, gimana nasib saya sendiri. Nah, untuk pelajar untuk santri juga ya, pelajar untuk santri juga. Jadi banyak orang-orang akhirnya korupsi, akhirnya melakukan kejahatan. Itu kadang tuntutan atau dorongan yang di rumah. Nah itu nyata ya. Itu nyata. Sementara banyak sedikitnya rezeki itu bukan di tangan kita, tapi gimana Allah. Lain kalau perkara kalau suaminya nggak mau ikhtiar, itu lain perkara. Tapi suaminya sudah ikhtiar, hasilnya sedikit, dah itu terima saja, syukuri. Ini gak ada hubungan dengan surah Nabawiyah ini, mumpung ingat aja gitu, syukuri. Sebab kalau syukur itu gak ada, berapapun penghasilan suami, ya akan kurang terus. Akan lebih menyakitkan lagi kalau dibanding-bandingkan, itu lebih menyakitkan lagi. Bandingkan dengan temannya, dengan iparnya, dengan ini. Wah, saya kan gak banding-bandingin, cuma cerita doang, ya sama aja tuh. Ingat kan? Teman ayah yang pondok dulu, siapa? Itu, oh ya yang menikah sama itu? Ya kenapa? Itu baru pulang umroh. Hah? Ya benar? Iya, subhanallah. Baru pulang umroh. Itu tiap minggu jalan-jalan. Enak kayaknya. Padahal itu pernah awal di pondok. Iya kan? Masya Allah ya. Enak banget kayaknya. Bilangnya nggak bandingnya, kan cerita begitu. Gimana coba? Apa nggak stres di suaminya? Padahal yang wanita begini ini yang paling banyak masuk neraka. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Takurnal asyir, mengkufuri kebaikan suami. Jadi kalau dalam hadis itu bukan karena wanita misalnya masakannya kurang enak, karena nggak bisa dandan, akhirnya masuk neraka. Ya. Yakfurnal asyir, mengkufuri kebaikan suami. Jadi bisa bersyukur, bisa qanaah, ya bagi santri yang terutama. Karena kalau membaca kan nanti punya suami, ya bisa qanaah, bisa bersyukuri, itu jauh lebih penting daripada bisa membeli skincare. Ya, apa skincare yang cocok ini, biar glowing, biar suami senang. Ya orang glowing suami senang. Sebentar saja kalau suami istri dia marah-marah terus. Ini apa yang bukan mau untuk skincare, gak mau keluar-keluarnya, ini jadi hitam, wah, stres itu. Dan ini Rasulullah SAW, karena begitu sempitnya dunia, rasa rendah, itu gak ada harapan lagi untuk kebaikan dan hidup. Apapun ini aja sekalian. Itu belum diangkat jadi Rasul untuk dakwah ini ya. Sudah dapat wahyu bahwa beliau akan jadi nabi. Ila an ra'a dzata yaumin. Tapi kan dia maksudnya kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini para nabi itu Allah Ta'ala maksudkan sebelum jadi nabi juga, apalagi setelah jadi nabi. Jadi apa gak dosa? Ya kan hanya bisikan tadi, gak diturutin. Ila an adzata yaumin, hingga beliau melihat pada suatu hari al-malak alladzi ra'ahu fi Hira'ah, malaikat yang beliau lihat dari di bawah Hira. Wa qad mala'a syarruhu ma baina as-sama'i wal ardi,
dan betul-betul telah memenuhi fisiknya, bentuknya itu ma baina sama'i wal ardi, ruang antara langit dan bumi, sangat besarnya. Langit dan bumi itu penuh dengan malaikat Jibril doang. Yang dulu berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah ilan nas. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah pada seluruh manusia. Fa'ada, maka beliau kembali maratan ukhra untuk sekali lagi, waqad istabadda bil khawf wal ra'bu ila al-baiti, dan betul-betul telah menguasai diri beliau al-khawf, ketakutan, wal ra'bu, dan kekhawatiran ila al-baiti, beliau kembali ke rumah dengan ketakutan, kekhawatiran lagi seperti dulu mau di pertama. Waktu di Gua kan gak segede ini pas lihat aslinya Masya Allah, gedenya kayak gitu. Ya, apapun yang gede banget itu kan menakutkan. Apa misalnya pohon aja, pohon gede banget, kan mau gak mau kata saya takut. Air aja ada mengalir, kalau kecil gak enak. Lihat air mengalir, gede aja bukan naik, takut juga. Mesin, bukan mesin jam tangan kecil itu lucu. Buka mesin mobil, oke. Coba buka, lihat mesin pabrik penggilingan gula misalnya. Lihat aja udah pergi. Gigi-gigi, wah, gede-gede banget. Atau pabrik semen, gede-gede banget. Ini yang makhluk raksasa, gedenya minta ampun, antara lain begitu penuh. Itu kayak apa ini? Haitsu nazala 'alaihi qaulu ta'ala, sekiranya turun pada beliau firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Turun surah Mudaththir. Inna hadhihi al-halata allati marra biha Rasulullah, sungguhnya keadaan yang dilalui oleh Rasulullah ini, taj'alu mujarrad tafkir fi kulli wahyi ilham nafsiyan, menjadikan pemikiran semata bahwasanya wahyu adalah ilham kejiwaan. Taj'alu in apa dorban minal junun, satu bentuk kegilaan. Maksudnya gimana? Kejadian ini itu sudah cukup untuk mengcounter, untuk membantah anggapan bahwa wahyu itu ilham yang tumbuh dari jiwa, yang dipupuk dari awal oleh dirinya sendiri, kumpulan pemikiran-pemikiran. Itu kan sangat tidak masuk akal. Udah siap-siap, udah tahu kok, tahu-tahu takut, bingung, cemas, ngapain? Maka kalau ada orang tetap bersikukuh bahwa wahyu itu adalah hasil pemikiran, nah itu pemikiran gila, gak masuk akal, gak sesuai dengan kenyataan. Innal badahati, karena termasuk perkara yang sangat mudah dipahami. Bimakani kayak apapun, anna sahibal ilhamat an-nafsiyah, karena sesungguhnya orang yang memiliki ilham kejiwaan, wa ta'ammulat al-fikriyah, dan renungan pemikiran, ikulah yamuru ilhamuhu atau ta'ammuluhu, tidak akan membawa, tidak akan melewati apa ilhamnya dan pemikirannya, bibis dihadil ahwal, mendapati keadaan begini. Kalau hanya pemikiran, insting, inspirasi, itu gak akan seperti gini. Takut, ngeri, gelisah, cemas, bingung, gak akan seperti itu. Orang pemikiran sendiri, apa yang ditakutkan?
Idzan fa inna haditsa badil wahyi 'ala al-hamd alladhi warada fil hadits tanqis sahih. Bila demikian maka sesungguhnya hadis atau peristiwa permulaan wahyu sesuai dengan yang ada dalam hadis yang sabit, yang tetap dan sahih, itu yang tawi ala tahdhib kulli ma yuhawil musyakkikuna tahyiran lantas, terkandung atau mengandung penghancuran setiap apa yang diusahakan, apa yang diusahakan oleh siapa? Al-musyakkikun, orang yang berkeraguan. Yuhawila mengusahakan apa? Tahyilahu ila nas, membentuk hayalan pada orang-orang fi amril wahyi, dalam urusan wahyu, bernubuwah dan kelebihan allati akallahu biha, yang Allah Ta'ala muliakan dengannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup ini untuk menghancurkan pemikiran atau logika orang yang menganggap itu ilham pribadi, bisikan jiwa. Tidak masuk akal. Wa idza tabayyana laka dzalika, dan apabila telah menjadi jelas bagimu apa hal itu, adrakta, kau dapati madal hikmati ilahiyatil azimah, jangkauan hikmah ilahi yang agung, fi at-takuna, dalam adanya bid'atul wahyi, permulaan wahyu itu ala alladzi aradahu, itu sesuai dengan contoh atau model yang Allah Ta'ala kehendaki. Arada itu menghendaki sapa Allah. Jadi runtutan atau rangkaian peristiwa turunnya wahyu di awal-awal seperti itu, itu menyimpan banyak sekali hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki untuk titipkan atau letakkan di dalamnya. Di antaranya ini tadi, bahwa kalau itu adalah insting, pemikiran, bisikan, gak mungkin jadi kayak gini, bingungnya, takutnya, khawatirnya. Warubama ada ba'dalika muhtal tashkik, yang terkadang mengulang lagi sopo setelah itu, sopo muhtal tashkik, para pengusaha keraguan. Ya selalu bertanya, falimada kan yang zina alaihi sallallahu alaihi wasallam wahyu ba'da dzalika, kenapa turun atasnya sallallahu alaihi wasallam wahyu ba'da dzalika setelah itu? Bahwa bainal katsir ashabihi, sedangkan beliau di antara sekian banyak sahabat beliau, fala yaral malaka, ya, malaka jadi maf'ul itu, maka tidak melihat malaikat seorang pun dari kafir sahabat siwa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu wahyu betul-betul dari Allah melalui malaikat, nah kenapa waktu wahyu datang yang melihat malaikat cuma Nabi doang, yang lain kenapa gak melihat? Kan berarti ada sesuatu ini yang gak beres lah gitu. Dan satu disembunyikan, jangan-jangan ini. Nah, itu logika, penggiringan logika mereka. Jamnya di mana? Annahu laisa min syarti wujudil mawjudati antara bil absar, bukanlah termasuk syarat adanya perkara yang ada antara bil absar, dia bisa dilihat dengan mata. Enggak semua yang ada itu harus kelihatan. Dan terlalu banyak contohnya. Otak kita, perasaan kita, nyawa kita enggak kelihatan. Tapi ada. Oh, enggak kelihatan.
kelihatan, ya nggak harus kelihatan. Ya, yang sederhana aja lah, sederhana aja. Makan rendang, makan gulai misalnya. Yang satu pedas banget, yang satu biasa. Padahal lihat warnanya sama. Pedasnya ada, warnanya yang kelihatan pedas itu. Pedas itu dirasakan. Atau ini adalah aliran listrik, kabelnya sama. Satu ada listrik, satu nggak ada. Bentuknya tetap sama. Dicolokin atau nggak dicolokin, sama aja. Pegang baru semua. Dan itu benda ada depan mata kita, tidak kelihatan. Itu banyak. Inna wasilatal absari, karena sungguhnya media untuk melihat fina dalam diri kita itu mahdudah. Itu dibatasi bihatin muayyanin, dengan batas tertentu. Ya, baik itu ukuran, ya, jarak atau warna. Ukuran, jarak, warna. Maksudnya gimana? Ukuran ini jarum. Itu kan ada lubangnya. Bagi sebagian orang kelihatan jelas sekali, masukin itu gampang. Tapi bagi sebagian udah nggak kelihatan itu. Belok lagi, nggak masuk lagi. Ini gimana sih? Nggak masuk lagi. Ada lubangnya sama, ukurannya sama. Tapi bagi sebagian orang itu jelas, bagi sebagian orang itu terlalu kecil. Hati-hati, jangan lain itu ukuran. Jarak begitu juga. Jarak sekian meter ini masih bisa kebaca. Bagi sebagian orang nggak bisa baca udah. Burung dan jelas. Padahal sama barangnya, sama matanya. Warna begitu juga. Ya, pecahan warna spektrum. Itu ada warna-warna yang lebih dari itu kita nggak bisa lihat, kurang dari itu nggak bisa lihat juga. Ada batas begitu. Ini kan warna banyak sekali sebenarnya. Gak kelihatan oleh kita. Wa illa kalau demikian laqad dzalika yusbihu syai'un maktuban idza ta'ada al-basari bu'dan yamna'u ru'yati. Kalau tidak demikian logikanya, tentu hal itu mengharuskan laqad hari mengharuskan dzalika itu tadi yusbihu syai'un maktuban, untuk menjadi apa syai'un maktuban, hilang, tidak ada. Idza ta'ada al-basari bu'dan, apabila menjauh dari mata, buatan dengan kejauhan yang menau menurut ayatihi, yang menghalangi untuk melihatnya. Maksudnya orang buat logika, benda ada harus kelihatan. Benda kalau tidak kelihatan berarti tidak ada. Misalnya begitu. Benda ada harus kelihatan. Tidak kelihatan berarti tidak ada. Di bawah logika itu, makanya akan rusak. Bahwa setiap yang tidak kelihatan itu berarti tidak ada, rusak. Begitu orang menjauh kan tidak kelihatan. Apa kita langsung katakan, oh berarti tidak ada itu? Kalau bisa begitu, ya, hanya tidak nampak oleh kita. Ada mah ada, cuma tidak nampak gitu doang. Maka tidak nampak ini tidak nampak. Itu bukan sama dengan tidak ada. Gak nampak yang gak nampak bukan berarti tidak ada. Nah itu logikanya begitu yang benar. Ala anna minal yasiri, atas sungguhnya termasuk kemudahan Allah bagi Allah Ta'ala, wal khaliqu li hadhil uyunil mubsirah, dialah pencipta mata melihat ini, ayyazida fil quwwatin, untuk menambah lagi kekuatan mata itu, masya'a minha, yang Allah Ta'ala kehendaki.
Fatara ma la tarahu uyunul ukhra. Fi quwwati ma. Itu idhofah. Dalam kekuatan perkara maksudnya mata sya yang Allah kehendaki minha dari uyun. Bisa saja Allah Ta'ala berikan kekuatan tambahan pada mata sebagian orang. Ada jauh untuk bisa melihat dan bisa baca. Ada begitu. Jarang. Fatara ma la tarahu ukhra, maka dia melihat apa yang tidak dilihat oleh mata yang lain. Yaqul Malik bin Nabi fi hadha sadadi. Berkata Malik bin Nabi, namanya Malik bin Nabi, orang Aljazair, zaman dah lama, meninggal tahun 73. Tempat sempat hadir di Bandung waktu konferensi Asia Afrika tahun 55. Ilmuwan pemikir dari Aljazair, tapi banyak nulis makalahnya tentunya dalam bahasa Prancis karena memang dia kuliah dan kemudian mulai jadi pemikir itu sejak di Prancis sehingga terpengaruh banget, makanya nulis bukunya dalam bahasa Prancis. Bahasa Arab juga banyak tapi bahasa Prancis banyak. Fi hadza sadadi, dalam permasalahan ini inna umyal alwan masalah, sungguhnya buta warna itu misalnya. Iku yuqaddimu lana halatan namudajiyatan. Itu menyuguhkan pada kita keadaan yang bisa jadi contoh. Maksudnya gimana? La yumkinu an tara fiha ba'dal alwani bin nisbah li kulli al-ulum. Tidak mungkin anturan untuk terlihat fiha di dalam keadaan itu ba'dal alwani sebagian warna bin nisbah li kulli al-ulum, dibandingkan dengan semua mata. Jadi orang buta mata paling mau ikut tes kedokteran begitu, itu melihat dua warna yang beda itu bilang sama. Ini apa? Ini coklat, ini coklat dong. Sama kan sama coklatnya. Bagi dia sama, padahal itu beda. Buta warna. Jadi ada buta warna, ada buta sebut warna. Hijau dibilang biru, biru dibilang hijau. Ada orang gitu. Itu yang biru itu tuh kayak hijau itu mah biru tuh. Masya Allah. Kalau itu salah buta sebutan warna aja, bukan buta warna. Buta warna itu menurut dia itu tuh sama gitu. Coklat dengan hitam tuh sama aja. Oh, nah kan itu. Nah itu barang yang sama di tempat yang sama itu aja orang pandang beda gitu. Apalagi malaikat. Kalau sebagian mata nggak melihat dia agak aneh. Orang ini warna depan mata aja bilang itu ada yang coklat, nggak hitam semua. Itu coklat hitam. Hanya gara-gara buta mata bisa begitu. Menggunakan itu dan misalnya juga majmu'atun minal isya'at ad-dhaiyah. Ada sekumpulan dari spektrum cahaya. Duna do'il ahmar wa fawqa do'il banafsaji. Di bawah cahaya merah dan di atas cahaya ungu. Jadi warna yang paling tinggi yang bisa kita lihat itu ungu, paling rendah itu merah. Di bawah merah masih ada warna lain lagi, mata kita nggak melihat. Di atas ungu masih ada warna lagi, mata kita nggak melihat. Itu maksudnya.
La taraha ayununa, tidak melihat itu di atas gunung di bawah itu mata kita nggak bisa lihat. Terus mata apa? Dan kita nggak lihat gimana mau nyeritain. Wala syai'a yuthbitu ilmiyan annaha kadhalika binisbati lil uyun. Dan tidak satu pun yang bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa hal itu demikian untuk seluruh mata. Jadi mata normal pun segitu aja, di atas umum nggak kelihatan, di bawah nggak kelihatan. Tapi faqad tujadu uyunun, telah ada mata yumkinu yang mungkin atau mampu antakuna aqalla wa aktsara hassasiyatan, dia lebih sedikit atau lebih banyak hasyatan kepekaannya, ada yang kurang sehingga mereka nggak kelihatan, ada yang saking pekanya sampai di bawah kelihatan, di atas umur kelihatan saking pekanya, ada yang begitu. Nah ini barang-barang kelihatan kita bisa beda-beda, apalagi ini makhluk kasar, ini makhluk halus, namanya malaikat. Kalau nggak kelihatan itu ya wajar aja, biasa. Wallahu a'lam. Antara